Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Saya doakan sehat selalu. Pada video kali ini, akan membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia. Mari simak dengan seksama sampai akhir. Capaian pembelajaran, CP. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami proses bisnis bidang manufaktur secara menyeluruh, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Pertanyaan pemantik. Mengapa pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan sangat penting? Siswa mencari informasi di buku, media elektronik ataupun media sosial. Bila memungkinkan bisa minta bantuan anggota keluarga di rumah. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merujuk pada potensi dan kapabilitas yang dimiliki oleh individu-individu dalam suatu organisasi atau masyarakat. Ini termasuk keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kreativitas, dan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja suatu entitas. Sumber daya manusia juga mencakup aspek-aspek seperti kesejahteraan karyawan, pengembangan karir, manajemen kinerja, penghargaan, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Fungsi manajemen SDM. 1. Perencanaan sumber daya manusia melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi dan merencanakan strategi untuk memenuhi kebutuhan. 2. Perekrutan dan seleksi. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengidentifikasi, dan memilih kandidat terbaik untuk posisi yang tersedia dalam organisasi. 3. Pengembangan karyawan. Fungsi ini berfokus pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan. Fungsi manajemen SDM. 4. Manajemen kinerja. HRM bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengelola kinerja karyawan. 5. Manajemen komunikasi dan hubungan karyawan. HRM memfasilitasi komunikasi antara manajemen dan karyawan, serta mempromosikan hubungan kerja yang positif dan kolaboratif. 6. Pengelolaan kompensasi dan manfaat. HRM merancang dan mengelola program kompensasi dan manfaat yang adil dan berkelanjutan. Fungsi manajemen SDM. 7. Manajemen kesejahteraan karyawan. HRM bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan kepuasan karyawan dalam lingkungan kerja. 8. Manajemen penghentian dan pensiun. HRM terlibat dalam pengelolaan proses penghentian karyawan, baik itu karena pensiun, pengunduran diri, atau pemutusan hubungan kerja. Budaya kerja. Budaya kerja merujuk pada sekumpulan nilai, keyakinan, norma, perilaku, dan praktik yang mendefinisikan dan membentuk lingkungan kerja suatu organisasi. Ini adalah keseluruhan identitas dan karakteristik yang membentuk bagaimana orang bekerja bersama dan mempengaruhi cara individu bertindak, berinteraksi, dan berkontribusi dalam konteks organisasional. Elemen budaya kerja. 1. Nilai. Nilai-nilai adalah prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi pedoman untuk pengambilan keputusan dan perilaku. 2. Norma. Norma-norma adalah aturan informal atau tata tertib yang memandu perilaku di tempat kerja. Ini bisa mencakup aspek seperti pola komunikasi, jam kerja, atau etika kerja. 3. Kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan organisasi dapat berpengaruh signifikan terhadap budaya kerja. Elemen budaya kerja. 4. Komunikasi. Budaya kerja juga dipengaruhi oleh cara komunikasi dilakukan di dalam organisasi. 5. Kesetaraan dan keadilan. Budaya kerja dapat dipengaruhi oleh sejauh mana organisasi menghargai kesetaraan, keadilan, dan keberagaman di antara anggotanya. 6. Kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Budaya kerja yang positif seringkali terkait dengan tingkat kepuasan dan kesejahteraan karyawan yang tinggi. 7. Inovasi dan pembelajaran.
budaya kerja yang mendorong inovasi dan pembelajaran akan memfasilitasi pengembangan ide-ide baru, penyelesaian masalah, dan kemampuan adaptasi organisasi terhadap perubahan. Budaya kerja di berbagai negara. Budaya kerja dapat bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain, dipengaruhi oleh sejarah, nilai-nilai budaya, tradisi, sistem politik, dan faktor-faktor lainnya. Budaya kerja di Amerika Serikat. Pendekatan yang sangat kompetitif dan orientasi pada pencapaian pribadi. Fleksibilitas dalam waktu kerja. Kepemimpinan yang berorientasi pada hasil dan penghargaan. Budaya kerja di Jepang. Budaya kerja di Jepang Kaizen, perbaikan terus-menerus. Konsep karoshi, tak kenal lelah, dan loyalitas. Hierarki yang kuat dan penghargaan atas kesetiaan. Budaya kerja di Swedia. Pendekatan yang sangat inklusif dan seimbang antara kehidupan kerja dan pribadi. Prinsip-prinsip kesetaraan gender dan penghargaan. Pendekatan yang santai terhadap waktu kerja dan penekanan pada kesejahteraan karyawan. Budaya kerja di Cina. Komitmen yang kuat terhadap kerja keras, kesetiaan terhadap perusahaan, dan penghargaan terhadap hierarki. Budaya kolektivitas dan ketergantungan pada kelompok. Kepemimpinan yang otoriter dan penghormatan terhadap otoritas hierarkis. Budaya kerja di Jerman. Ketelitian, ketepatan waktu, dan penekanan pada kualitas. Konsep Mittelstand yang merujuk pada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang inovatif dan berorientasi pada karyawan. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Budaya kerja di Indonesia. Memperhatikan kesantunan dan kehormatan dalam berinteraksi di tempat kerja. Prinsip kerja kolektif dan gotong royong. Penghormatan terhadap orang yang lebih tua dan berpengalaman. Menekankan pada komunikasi tidak langsung atau halus. Kerja keras dan dedikasi, nilai agama dan tradisi. Struktur organisasi SDM. 1. Direktur SDM atau Kepala SDM. Bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh fungsi SDM perusahaan. Menetapkan kebijakan SDM dan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. 2. Manajer rekrutmen dan perekrutan. Bertanggung jawab atas proses perekrutan karyawan baru. Mengelola sumber daya untuk menarik dan merekrut karyawan yang berkualitas sesuai kebutuhan perusahaan. Struktur organisasi SDM. 3. Manajer pengembangan SDM. Bertanggung jawab atas pelatihan dan pengembangan karyawan. Merencanakan program pelatihan, pengembangan karir, dan pembinaan karyawan. 4. Manajer kompensasi dan manfaat. Mengelola sistem kompensasi karyawan dan manfaat karyawan. Melakukan analisis pasar untuk memastikan upah dan manfaat yang kompetitif. Struktur organisasi SDM. 5. Manajer hubungan karyawan. Menangani hubungan karyawan, konflik, dan masalah karyawan. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan peraturan ketenagakerjaan. 6. Manajer kinerja. Bertanggung jawab atas manajemen kinerja dan evaluasi karyawan. Merancang dan mengelola sistem penilaian kinerja. Struktur organisasi SDM. 7. Manajer penggajian. Mengelola proses penggajian dan administrasi gaji karyawan. Memastikan akurasi dalam pengelolaan gaji, tunjangan, dan pemotongan. 8. Spesialis hire. Fungsi spesialis yang dapat mencakup berbagai bidang seperti keberlanjutan, keamanan kerja, diversitas, DLL. 9. Asisten SDM. Memberikan dukungan administratif kepada Departemen SDM. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat. Simak juga video lainnya di gurumesin6.com.